Halo, berjumpa kembali dengan saya Erwin Supandi. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 8 Oktober 2020. Ya, hari ini marketnya lumayan oke ya, bagus banget dan yang terpenting berjalan sesuai prediksi. Kalau Bapak Ibu nonton video saya kemarin, kita sudah mengulas ya. Kalau hari ini apabila IHSG naik, biasa akan diikuti oleh sektor finance ya, atau lebih tepatnya sektor finance lah yang akan menopang indeks harga saham. Dan hari ini finance keren banget ya, sektor finance keren banget. Tidak itu saja, sektor basic juga bagus, ada beberapa sektor lain yang menopang juga cukup bagus. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini video saya, covernya ya, covernya Joyride ya, IHSG roller coaster, karena setelah dia turun, naik, gap up, dan dia turun ya, tiba-tiba dia naik lagi, dan hari ini juga rebound. Dan simple, cara kita menganalisa hanya berdasarkan chart dari winner stocks, kuantitatif aja. Kita jadi lihatnya berdasarkan chart aja, kita udah bisa lihat pergerakan IHSG akan kemana. Hari ini saya melihat bahwa kemungkinan besar IHSG besok ya bisa lanjut, tapi terbatas karena ada resisten yang cukup kuat, dan nanti bisa akan kita lihat apakah bisa tembus atau enggak. Dan hari ini good news-nya adalah IHSG membukukan net buy 49,94 miliar ya. Jadi hari ini IHSG bagus sebenarnya. Dan salah satu imbasnya adalah teman-teman kita hari ini profitnya luar biasa ya. Profit luar biasa ada dari Excel. Kemarin kita ada rekomendasi Excel ya, nanti akan saya kasih lihat ya. Ada kemarin kalau Bapak Ibu nonton videonya, ada Excel, MDKA, AISA, Gudang Garam HMSP, dan Cepin. Dari 5 rekomendasi saya, hanya AISA yang nggak jalan. Excel jalan, MDKA jalan, Gudang Garam HMSP jalan, Cepin jalan. Dari 5 rekomendasi saya, sebenarnya 6, karena Gudang Garam HMSP kemarin saya bilang jadi satu ya, jadi satu, dan karena chartnya persis, jadi kita anggap satu aja. Dan itu wow banget. AISA sebenarnya bukannya apa, kemarin kita analisa saya terhadap AISA itu hanya jika dia mampu breakout ya. Jadi hari ini nggak breakout, bahkan teman-teman beli pun tidak, jadi nggak ada yang beli tuh AISA. Jadi sebenarnya kita nggak bisa bilang gagal, tapi lebih pada analisa saya bilang AISA berpotensi untuk naik, ternyata nggak naik, gitu aja sebenarnya. Yang lain semua jalan. Ya, itu adalah keunggulan dari Join ya, Join kita winnerstocks.id. Dan berbahagialah yang kemarin sudah subscribe channel YouTube ini. Pagi-pagi pasti sudah datang notifikasinya. Jangan lupa ya, jadi hari ini bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali join, baru pertama kali nonton, baru nemu, oh ada toh ternyata market ulasan review. Ya, jangan lupa untuk di-subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan apabila Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari ulasan video saya ini, jangan lupa untuk tekan tombol jempolnya ya. Kasih kami jempol supaya kami tambah semangat memberikan konten-konten yang baik untuk Bapak Ibu. Dan untuk dukung kami agar kami semakin bisa menjadi dampak, menjadi impact yang baik bagi trader Indonesia, silahkan Bapak Ibu share channel YouTube ini ya, channel YouTube ini agar semakin banyak orang yang mengerti kami, mengerti cara trading dengan baik dan benar, mengerti bagaimana menjadi investor yang benar di dunia saham.
Oke, kita mulai saja dengan bahasan mengenai chart winner stock kita untuk ulasan besok hari. Sayangnya hari ini dengan naiknya IHSG dinodai dengan demo ya. Hari ini demonya cukup memanas di beberapa kota. Saya berharap Bapak Ibu selalu aman ya, ada di kota-kota aman semua. Demo berakhir dengan baik, dengan damai. Saya rasa hanya masalah miskomunikasi saja antara buruh dan pemerintah. Pada dasarnya saya percaya bahwa pemerintah punya niat yang baik ya, punya niat yang baik, dan kita sebagai rakyat seharusnya kita lihat dulu, kasih waktulah untuk supaya regulasi ini bisa berjalan dulu. Toh pada dasarnya saat ini kapasitas produksi juga belum bisa naik, dan kita lihat janji-janji pemerintah, apakah ada investor-investor baru yang masuk, dan kedepannya tentu saja tujuannya ketika banyak investor yang masuk, lapangan pekerjaan juga bertambah. Sekarang toh lapangan pekerjaan juga banyak yang mengurangi tenaga kerjanya karena terkena dampak COVID-19. Jadi pemerintah saya rasa tujuannya baik ya, dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Karya ini diharapkan banyak investor asing yang masuk ke negara ini sehingga lapangan pekerjaan juga banyak yang baru dibuka. Dan ketika banyak pekerjaan baru, orang-orang jadi tidak perlu lagi takut dengan pengurangan produksi dan lain sebagainya, karena apa? Lapangan baru ada terus, ada baru lapangan kerja yang baru ya. Itu dia ya. Tapi saya rasa perlu waktu agar komunikasi yang baik ini tercipta dengan baik. Dan kita, salah satu impact positif bagi kita trader Indonesia yang berinvestasi di bursa saham, dengan ekonomi baik, negara aman, iklim investasi baik, ya kan, harga saham jadi naik, ekonomi jadi naik. Dan sekedar gambaran, Bapak Ibu coba lihat, Indonesia adalah salah satu negara yang menurut saya impact terhadap resesinya paling kecil di Asia ini. Coba lihat Singapura. Singapura membutuhkan Indonesia, negara tetangganya. Jadi ketika resesi terjadi, Singapura minusnya belasan persen, bahkan mungkin hampir 20% resesi. Ekonominya dia turun, minus 20, hampir 20-an persen. Indonesia hanya minus 3-4% saja. Yang artinya adalah kemungkinan untuk recovery-nya lebih besar, ya kan? Kita harus contoh negara tetangga kita ASEAN, salah satunya adalah di Vietnam. Vietnam bahkan sudah recovery dari nggak resesi bahkan. Vietnam di kuartal kedua kemarin membukukan pertumbuhan ekonomi yang lumayan, malah plus 3% kalau nggak salah, seingat saya lupa antara laporan ekonomi kuartal kedua atau ketiga. Sudah keluar, karena apa? Roda produksi, roda manufacturing sudah bergulir di negara itu. Kita rindu hal itu terjadi di Indonesia, setuju nggak? Ketika ekonomi sudah mulai bergulir, sudah mulai ada lapangan pekerjaan baru, uang sudah mulai keluar di masyarakat, ekonomi mulai jalan, yang kena impact-nya siapa? Kita sendiri, rakyat Indonesia. Dan saya berharap besok, kalau berakhir dengan damai, ini kecil lah, hanya urusan kecil, bisa composite bisa naik ke atas V-line. Saya melihat kalau dari kacamata saya, lihat composite, ini dunia usaha itu apresiasi dengan pemerintah dengan diterbitkan Undang-Undang Cipta Karya itu, karena berharap investor asing masuk. Dan dengan itu ekonomi akan naik. Jadi saya lihat ini yang Bapak Ibu lihat di beberapa hari terakhir ini adalah efek positif dari Omnibus Law tadi, Undang-Undang Cipta Karya tadi. Dan kalau sampai berlarut-larut, masalah ini tidak diatasi dengan baik, nanti saya khawatir akan koreksi lagi. Jadi seperti saya bilang di video-video saya kemarin, ketika naik, waspadai koreksi. Karena itu sebabnya saya kasih judul video saya kemarin itu joyride roller coaster. Ketika kita euforia naik ini bisa
jatuh gitu loh. Itu yang khawatir. Ketika ketemu Skyline ini waspadai ya, waspadai Skyline besok, itu hari Jumat, waspadai Skyline untuk nanti dia bisa berpotensi tutup di bawah 5.000 lagi. Kalau dia tutup di bawah 5.000 lagi, garis selendang ini bisa jadi acuan sih ini selendang. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali nonton video saya ini dan mungkin agak bingung melihat chart saya ini, silakan Bapak Ibu nonton, cari di channel YouTube saya ini ada cara melihat dan cara membaca trading system dari winnerstock.id ini ya. Oke, kita cepat aja, kita lihat kalau lihat kondisi hari ini, kita otomatis bisa melihat bahwa sebenarnya sektoral juga mesti akan bagus ya. Kita coba cek agri. Nah, agri bagus kan? Chartnya rebound dari Skyline dan dari selendang dari V-Line. Ini menarik sekali agri. Kemudian mining. Mining juga tadi sempat bagus ya. Terus tapi dia tidak mampu breakout V-Line. Saya berharap dalam beberapa waktu ke depan dia bisa breakout V-Line. Finance ini yang saya bilang keren ya. Bisa keluar dari selendang. Terus kemudian finance, consumer juga cakep sekali. Nah ini consumer ya, keren. Terus ada infrastruktur juga menarik ya, walaupun akhirnya ditutup di bawah selendang lagi, yang itu yang bikin saya sebel karena infrastruktur tuh belum mampu nih breakout selendang nih beberapa waktu ini nih ya. Terus ada trade masih sideways. Basic industry, nah basic industry ini bagus banget ya. Nah ini keren. Saya berharap akan ada kenaikan dari basic besok masih dilanjuti ya. Terus ada miscellaneous industry. Nah ini dia bisa keluar dari selendang ya. Ini setelah beberapa kali dia gagal. Nah apakah besok bisa lanjut? Apa dia balik lagi? Kalau balik lagi berarti gagal dia kayak ini lagi ya. Waspadai. Dan untuk besok saham apa aja sih yang untuk bisa rebound ya, untuk Bapak Ibu bisa tradingkan. Saya melihat Indofood kalau besok Bapak Ibu bisa ketemu Indofood bisa di atas, bisa naik ke atas selendang dan Skyline, ini menarik untuk dicermati ya. Secara Indofood itu rebound ya dari selendang dan terlihat lumayan ya. Kemudian ada era ini menarik untuk dicermati Bapak Ibu, dia udah berhasil rebound dari Skyline ya. Kemudian selain ini ada Bapak Ibu, kemarin Cepin sudah ada, jadi hari ini saya nggak ulas lagi. Cepin masih menarik ya. Nah ini Cepin masih menarik, saya besok lihat Cepin kalau bisa naik ke atas Skyline, oke banget ya. TPIA, nah TPIA ini termasuk yang anti badai nih, ketika yang lain lagi naik turun ya, lanjut-lanjutan, nah dia cukup bagus. Besok kalau dia bisa breakout level ini, menarik untuk dicermati nih. 7.900 ya, udah dekat ya. Kabar gembiranya, selendangnya golden cross terhadap V-Line, jadi TPIA ini menarik untuk dicermati. Kemudian tadi sore saya serok deal. Saya serok itu bukan di bawah ya, bukan ketika dia ARB. Maksud saya serok ketika dia menjelang penutupan di 196, 197 saya beli ya. 196, 197 beli. Saya berharap besok dia bisa breakout ini. Secara selendang dia golden cross terhadap V-Line, dan kalau candle ini bisa naik ke atas V-Line dan di atas selendang, ini akan bagus banget ya. Target saya dia harus bisa rebound sampai di atas 244 ya. Oke, itu dulu dari saya. Saya berharap besok suasana bisa kembali kondusif ya, sehingga market bisa melaksanakan tugas, bisa rebound dengan baik ya. Ya berharap ekonomi bisa segera pulih juga.
Oke, jangan lupa untuk jaga kesehatan, protokol kesehatan dilaksanakan, gunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan social distancing. Sampai jumpa semua, happy profit, dan God bless.